Setiawan Jodi menuntut Sandi Harun meminta maaf atas pernyataannya tempo hari yang menyebut putri mereka Marimbi Jodi Putri sebagai anak Tommy Soeharto. Dalam konferensi pers kemarin, pengacara Setiawan Jodi Teguh Samudra memberi batas 1 minggu kepada Sandi Harun untuk meminta maaf dan menarik semua pernyataannya yang mengadu domba Jodi dengan Tommy Soeharto. Apabila dalam batas waktu yang diberikan Sandi tidak meminta maaf, maka Setiawan Jodi... Runner-up Indonesian Idol pertama Delon kemarin malam merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-27. Uniknya, para penggemar Delon atau yang biasa disebut Deloners rela membeli tiket mahal untuk menghadiri ulang tahun idola mereka. Runner-up Indonesian Idol Delon kemarin malam merayakan ulang tahunnya ke-27 di sebuah hotel di bilangan Slipi, Jakarta Barat. Yang menarik, pesta ulang tahun tersebut dipersiapkan oleh para penggemar Delon di seluruh Indonesia atau yang disebut dengan Deloners Club. Setidaknya ada 500 penggemar Delon datang untuk memberikan ucapan selamat kepada sang pujaannya itu. Mereka rata-rata mengenakan busana dan pernak-pernik serba coklat yang memang dijadikan sebagai tema acara. Mereka nampak gembira meski untuk menghadiri acara itu, mereka harus membeli tiket yang harganya cukup mahal, yakni Rp500.000 untuk kelas VIP dan Rp100.000 untuk kelas reguler. Malam itu bisa dibilang milik Delon dan para penggemarnya. Mereka bercampur dalam suasana kegembiraan pesta selama 3 jam lebih. Terus bahagia, terus campur aduk. Yang pasti sih surprise banget. Mereka tuh masih setia sama saya gitu. Surprise. Seperti halnya pria-pria lainnya, di usianya yang ke-27 ini, Delon berharap bisa menjalani kehidupannya ke depan apa adanya dan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam hal apapun. Harapannya sebenarnya banyak ya, tapi yang utama paling bisa menjadi orang baik lagi. Memang sekarang masih udah baik sih. Tapi kedepannya lebih baik lagi dalam hal apapun. Jalanin apa adanya aja. Berkaitan dengan penjualan tiket itu, sempat tersebar isu bahwa ulang tahun Delon ini dikomersilkan. Namun Delon menolak anggapan seperti itu. Saya merasa sih enggak. Karena Deloners milik kita, milik Delon, Delon juga milik Deloners. Setiawan Jodi menuntut Sandi Harun meminta maaf atas pernyataannya tempo hari yang menyebut putri mereka Marimbi Jodi Putri sebagai anak Tommy Soeharto. Dalam konferensi pers kemarin, pengacara Setiawan Jodi Teguh Samudra memberi batas 1 minggu kepada Sandi Harun untuk meminta maaf dan menarik semua pernyataannya yang mengadu domba Jodi dengan Tommy Soeharto. Apabila dalam batas waktu yang diberikan Sandi tidak meminta maaf, maka Setiawan Jodi akan menempuh jalur hukum. Saya dari kuasa Pak Jodi menyatakan memberikan peringatan kepada Sandi Harun akan ngasih waktu dalam 1 pekan atau 1 minggu. Kalau tetap tidak kembali ke jalan yang benar, tetap berbuat seperti ini, apa boleh buat dengan terpaksa, kita akan melakukan tindakan hukum. Karena kita menyayangkan kasihan seorang anak dibuat seperti itu. Dalam acara konferensi pers kemarin tampil juga berbicara pengacara Elsa Sarif mewakili Tommy Soeharto. Dia menyampaikan penyangkalan Tommy atas pengakuan Sandi. Namun secara khusus kepada cek dan recheck semalam di kediamannya, Jodi ditemani cucu ketiganya mengatakan dirinya masih tetap berharap Sandi mau menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan dimaksud ialah Sandi menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya soal Putri Marimbi. Sikap saya tetap memberikan suatu kesempatan penyelesaian secara kekeluargaan. Kita tutup masalah ini dengan baik, dengan doa restu masyarakat, keluarga saya maupun keluarga Sandy. Mari kita lupakan hal-hal yang telah terjadi. Walaupun kita telah cerai, jangan sampai anak-anak
menjadi korban, terutama Marimbi yang begitu dekatnya dengan saya. Jody yang menikahi Sandi pada tanggal 28 Oktober 1988 sejak awal meyakini Putri Marimbi adalah putrinya dari hasil pernikahannya dengan Sandi Harun selain Madrim Joni Putri yang lahir pada tahun 1999 dan Mahira Ben Jody Putra kelahiran 1992. Jody mengaku amat sedih dan pedih ketika Sandi berbicara ngawur mengenai putrinya. Dia tidak bisa langsung menanggapi Sandi karena kasus itu amat dilematis. Dia sangat khawatir kasus itu bisa berdampak negatif bagi perkembangan jiwa putrinya. Dia merindukan keadaan seperti sedia kala, di mana dia selalu bisa bercengkrama dengan Marimbi. Kepada Cek dan Recheck semalam, Jody memperlihatkan lukisan hasil goresan tangan Putri Marimbi. Lukisan itu merupakan kado ulang tahun Marimbi untuk Jody pada tahun 2003. Itulah pertemuan terakhir Marimbi dengan Setiawan Jody. Ini 2003 lukisannya Marimbi dihadiahkan ke saya pada waktu ulang tahun. Dan memang bahagia sekali, tapi saya sedih. Karena saya sudah 2 tahun lebih tidak ketemu Marimbi. Dan saya cukup sabar. Tentu kesabaran ada batasnya. Jadi setelah diberi penjelasan oleh pengacara saya, dalam waktu-waktu yang tertentu, yaitu 1 minggu, harapan saya bisa diselesaikan secara keluargaan. Saya tidak ingin ini menjadi kasus hukum. Kalau menjadi kasus hukum, akan kasihan buat anak-anak saya. Pertama, Madrin, Ben, Mahira, Jody, maupun Marimbi Jody sendiri. Mohon doa restu semuanya. Dan juga kerelaan daripada Sandy untuk menyelesaikan ini secara manusiawi. Boleh kejam terhadap saya, tapi jangan kejam terhadap Marimbi. Acara konferensi pers kemarin memang istimewa. Itulah pertama kalinya 2 suami Sandi Harun, yaitu Tommy Suharto dan Setiawan Jody melalui pengacaranya masing-masing angkat bicara. Mereka rupanya cukup terganggu oleh pengakuan Sandi Harun yang terkesan mengadu domba 2 pengusaha yang bersahabat karib tersebut. Secara khusus Elsa menyampaikan penyangkalan Tommy atas pengakuan Sandi. Penyangkalan itu semakin memberikan dukungan moral bagi Jody untuk menuntut maaf dari Sandi yang telah merendahkan martabatnya. Apa yang sebenarnya yang telah diberikan oleh Sandi Harun itu tidak benar. Yang masalah anaknya yang bernama Marimbi. Itu dapat kami jelaskan bahwa dari sejak kelahiran anak itu, keluarga Cendana juga Mas Tommy mengetahui itu anaknya Mas Jody. Sementara Teguh Samudra menuduh Sandi telah menjadikan anaknya sebagai komoditas. Dan jangan dijadikan anak itu sebagai bemper atau komoditas sehingga sangat merugikan kepentingan anak baik sekarang maupun masa depan. Semata-mata untuk namun demikian Pak Jody memberikan maaf, mudah-mudahan bisa sadar kemudian menyadari fungsi daripada seorang ibu kepada anaknya sebagaimana kita juga mempunyai seorang ibu, sehingga mudah-mudahan tidak berbuat seperti itu. Marimbi Jody Putri. Itulah nama anak yang diakui Jody sebagai putri bungsunya dari 3 anaknya yang dilahirkan Sandi Harun. Belakangan anak itu disebut Sandi sebagai anak hubungannya dengan Tommy Suharto. Kemarin Teguh Samudra membawa beberapa bukti yang menguatkan bahwa Marimbi adalah putrinya Jody. Sesuai akte kelahiran yang ditujukan Teguh, Marimbi dilahirkan Sandi secara sesar pada hari Minggu 8 Februari 1998 di Rumah Sakit Medisra di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selain itu ada juga kopi tayangan Cek dan Recheck berisi wawancara tentang pengakuan Sandy bahwa Marimbi adalah anak Setiawan Jody. Sebagai wakil dari keluarga Tommy, Elsa menegaskan bahwa pada saat Marimbi lahir, keluarga Cendana yang masih berkerabat dengan Jody mengetahui hal itu. Mereka tahu itu adalah putri ketiga Sandy dengan Jody yang lahir sebelum mereka bercerai pada tahun 1999. Atas pernyataan Teguh Samudra, Elsa dan Setiawan Jody, Sandi Harun yang ditemui di Cipete, Jakarta Selatan memberikan tanggapan. Siapa takut? Kita tunggu aja apa kata mereka. Mau masuk pengadilan, saya ikut. Dipanggil, saya datang. Suruh ngomong, saya ngomong. Kayaknya mereka nggak nyerang saya deh. Berdua itu yang saling nyerang sebenarnya. Badai pasti berlalu. Kira-kira masuknya kemana sih penjara kan? Ya udah, jalanin aja.
Babak baru perebutan harta gono Gini Huges dengan mantan suaminya Afin mulai digelar. Setelah resmi bercerai, kemarin Huges menyatakan banding di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena tidak rela harta milik mereka berdua selama berumah tangga dibagi rata.